Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, ma'a'dhamaki. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma'a'dhamaki wa 'azama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, betapa agungnya kamu, betapa agungnya kehormatanmu, akan tapi kehormatan seorang mukmin insyaallah lebih agung daripadamu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, orang mukmin yang tidak melukai mukmin lainnya, yang tidak menumpahkan darah seorang mukmin, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, ketentraman. Beda dengan orang yang pernah menumpahkan darah, melukai orang mukmin atau menumpahkan darah orang mukmin, itu nggak akan ada ketenangan dalam hidupnya selama-lamanya. Nabi bersabda, untuk melihat, Nabi SAW bersabda di halaman 20, untuk melihat, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Kata Nabi, la yazal mu'min fi fushatin min dinihi. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam kelapangan agamanya, malam yusib daman harama, selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya, luas agamanya, lapang, tenang, bahagia hidupnya, selama dia tidak melukai seorang mukmin dan tidak menumpahkan darah. Tapi ketika dia melukai orang mukmin dan menumpahkan darahnya, maka sempit dadanya dia, sempit dadanya dia, dan dia tidak akan bahagia hidupnya, nggak akan bahagia. Orang yang menumpahkan darah nggak akan bahagia hidupnya. Anda bisa tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, ya, antum kalau umpamanya ketemu dengan orang yang pernah membunuh, antum sedang ziarah umpamanya ke penjara, ya, atau dakwah di sana, tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, tidak akan. Sebab Nabi menyebutkan demikian, dia berada dalam kelapangan agamanya selama dia nggak membunuh. Tapi ketika dia membunuh akan sempit dadanya, tidak mengalami ketentraman, tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang pernah membunuh orang gak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang yang pernah membunuh seorang muslim, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, gak pernah. Sempit dadanya. Jadi apabila seorang menumpahkan darah seorang muslim yang diharamkan, maka akan sempit hatinya, sempit dirinya, sempit kehidupannya, dan dia senantiasa bayang-bayangi dengan ketakutan. Siapa aja, antum bisa tanyakan kepada siapa aja yang pernah menumpahkan darah seorang muslim. Dia preman, dia jagoan, dia polisi, dia tentara, dia densus, atau apa aja. Ketika dia menumpahkan seorang muslim, gak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia. Ini sabda Rasulullah SAW, tidak akan bahagia dia hidupnya. Kecuali kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, itu pun perlu syarat-syaratnya, yang sebagian ulama nanti saya akan bawakan. Sebagian mengatakan gak akan diterima taubatnya, tapi jumhur mengatakan diterima taubatnya selama ditaubat dengan taubatan nasuha. Berat masalahnya, bukan masalah kecil. Bayangkan Nabi mengatakan dunia ini semuanya hancur, itu lebih ringan dosanya dengan membunuh seorang muslim. Coba antum bayangkan, dunia ini seisinya hancur, ya, dengan terbunuh seorang muslim, itu masih lebih ringan hancurnya dunia. Lebih besar dosanya membunuh seorang muslim, berat hukumannya. Makanya peringatan untuk semuanya ini, untuk kita semuanya, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, siapa aja. Jadi nggak boleh sembarangan. Apakah dia preman, dia polisi, dia tentara, densus, nggak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang tugas membunuh orang muslim, nggak boleh. Lihat dulu kesalahannya, jangan main bunuh, nggak boleh.
Nggak bisa, oh saya keliru, nggak bisa. Gimana membunuh darah seorang muslim keliru? Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Kalau keliru ketika umpamanya dia sedang latihan nembak, umpamanya lagi latihan, kemudian nggak sengaja ketembak orang lain, itu namanya nggak sengaja. Kalau orang datang menggeledah rumah orang ditembak kepalanya, bukan sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja namanya itu. Orang lagi sholat ditembak kepalanya, itu sengaja namanya. Membunuh seorang muslim berat hukumannya, dunia akhirat berat hukumannya.